Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikannya talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perumpamaan hari ini berbicara tentang seorang majikan yang sebelum berangkat dalam sebuah perjalanan mempercayakan kepada hamba-hambanya sejumlah besar uang. Dia memberi mereka jumlah uang yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Orang pertama mendapat 5 talenta, orang yang kedua diberi 2 talenta, dan orang yang ketiga diberi 1. Talenta adalah jumlah uang yang sangat besar di dunia kuno. Jadi 5 talenta adalah kekayaan yang besar. Awalnya istilah itu berarti satuan berat sekitar 75 pon atau sekitar 30 kg. Dan kemudian untuk satuan mata uang. Nilainya tergantung pada logam yang digunakan. Saudara-saudari, jumlah yang diberikan menunjukkan kemurahan hati majikan. Tetapi uang itu bukan untuk kesenangan pribadi mereka sendiri. Uang itu dimaksudkan untuk digunakan secara produktif. 2 orang yang pertama sama-sama aktif berdagang dengan uang yang telah diterima dan menggandakan modal awal mereka. Orang ketiga mengubur uangnya di tanah, tempat paling aman dalam masyarakat pra-perbankan. Ketika majikan kembali, 2 orang yang pertama mempresentasikan akun mereka.
Majikan sangat senang dan mereka dipercayakan lebih banyak lagi. Kepada masing-masing dia berkata, "Bagus hamba yang baik dan setia. Kalian telah menunjukkan bahwa kalian dapat setia dalam hal-hal kecil. Aku akan mempercayakan kalian dengan hal-hal yang lebih besar. Datang dan bergabunglah dengan kebahagiaan Tuanmu." Kemudian orang ketiga datang dengan 1 talentanya. Dia tidak berdagang dengan uang itu karena dia takut dia akan kehilangan uangnya. "Aku telah mendengar bahwa kamu adalah orang yang keras, menuai di tempat di mana kamu tidak menabur dan memungut di tempat di mana kamu tidak menanam. Jadi aku takut. Ini uangmu, terima kembali." Ironisnya dia adalah orang yang diberi paling sedikit dan paling sedikit juga diharapkan. Tetapi bahkan yang kecil itu gagal dia hasilkan. Mungkin dia berharap dipuji karena kehati-hatiannya. Saudara-saudari, majikan tidak menyangkal tuduhan sebagai orang yang keras, tetapi dia menuduh orang itu tidak melakukan sedikit pun untuk menambah modalnya. Dia bisa saja menyimpan atau meminjamkan uang dan mendapatkan bunga, tetapi dia sama sekali tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Uang itu diambil darinya dan diberikan kepada orang yang memiliki 5 talenta. Mengejutkan, tidak adil, tidak. Pria ini telah menunjukkan bahwa dia adalah investor yang sangat bagus. Dan Yesus menyimpulkan, setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Saudara-saudari, kata talenta yang pada zaman Alkitab mengacu pada sejumlah besar uang, sekarang menunjukkan suatu karunia atau kemampuan tertentu yang dianugerahkan kepada seseorang. Dia memiliki talenta besar untuk musik. Dia memiliki talenta besar untuk desain. Dalam pengertian itu, kita semua telah diberkati dengan talenta dalam pelbagai tingkatan, atau menggunakan kata yang lebih disukai Paulus, karisma. Dalam kedua kasus mereka menunjukkan beberapa kemampuan khas yang sebagian besar adalah bawaan atau pemberian Tuhan. Saudara-saudari, setiap orang dari kita telah diberkati dalam beberapa cara. Dan seperti dalam perumpamaan itu, ada yang sangat diberkati dan ada yang kurang. Semua yang diminta adalah agar kita menggunakan karunia itu dengan kemampuan terbaik kita, bukan untuk diri kita sendiri, yaitu menguburnya di dalam tanah, tetapi untuk membangun kerajaan Allah dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Pada akhirnya kita akan ditanya seperti orang-orang dalam perumpamaan itu, "Bagaimana kamu menggunakan karunia yang aku berikan kepadamu, dan seberapa produktif dalam memajukan pertumbuhan kerajaan Allah?" Saudara-saudari, hari ini adalah hari bagi kita untuk mengidentifikasi apa sebenarnya karunia itu. Ada kemungkinan bahwa beberapa orang tidak pernah terlalu memikirkannya. Mereka melihat kehidupan Kristiani adalah hidup yang agak pasif, hanya menjaga diri mereka sendiri, hidup sesuai dengan perintah Allah dan gereja, memenuhi tugas agama mereka, memastikan untuk mati dalam keadaan rahmat. Injil hari ini membuatnya sangat jelas bahwa jauh lebih banyak yang diharapkan dari kita. Kita diharapkan dapat memberikan kontribusi yang aktif dan positif bagi pekerjaan kerajaan Allah dan komunitas Kristiani sebagai tubuh Kristus. Dalam prakteknya itu berarti mengambil bagian aktif di gereja kita, di paroki kita, dan dalam memberikan kontribusi untuk kemajuan masyarakat kita. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk meluangkan waktu merenungkan apa talenta atau karunia atau kemampuan kita, dan kemudian bertanya bagaimana dan untuk tujuan apa kita menggunakannya. Dan waktu untuk melakukannya adalah hari ini, karena seperti yang telah diperingatkan, kita tidak tahu kapan majikan kita kembali untuk memeriksa rekeningnya bersama kita. Saudara-saudari, akhir perikop hari ini menunjukkan bahwa jika kita tidak bergerak maju atau tidak produktif, maka kita akan mundur. Kita tidak bisa tetap statis atau pasif dalam pelayanan Tuhan. Tidak melakukan apa-apa bukanlah pilihan. Semakin banyak kita memberi dan berbagi dengan orang lain dari sumber daya yang kita miliki, semakin kita secara pribadi diperkaya. Di sisi lain, berpegang teguh pada karunia kita dan menyimpannya hanya untuk diri kita sendiri berarti menjadi lebih kecil dalam segala hal.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda